lagi tafsir, ya. Justru sesuatu yang sangat butuh rujukan, ya kan, orang tafsir. Tafsir itu bukan seperti yang diucapkan oleh sebagian kita di benak kita, bahwa siapapun bisa menafsirkan, ya. Ketika ditanya, Anda menafsirkan seperti itu dari mana? Ya, namanya juga tafsir, terserah saya. Ini kesalahan total. Jadi dikiranya semua kita berhak menafsirkan. Ini batil, tidak bisa. Yang menafsirkan ayat itu, yang paling tahu tentang sebuah ayat, yang paling tahu tentang sebuah perkataan, itu siapa? Secara mudah saja kita pahami. Yang paling tahu tentang sebuah kalimat adalah, yang paling tahu tentang sebuah perkataan adalah yang mengatakan itu sendiri. Gitu. Saya ngomong apa nggak pada jelas, saya harus jelas. Saya ngomong, saya harus tahu maksudnya. Orang lain nggak pernah tahu, mungkin ucapan saya kurang fasih atau agak gagu. Orang lain, saya tahu, orang saya ngomong walaupun nggak jelas. Gitu. Maka yang paling tahu tentang ayat-ayat Al-Quran siapa? Ya tentu Allah sendiri. Tentu Allah. Oleh karena itu, yang dari Allah yang jadi rujukan apa? Ayat lain. Ayat kan banyak. Di sini kurang jelas, di sini agak jelas. Oh, di sini gamblang sekali. Ya. Dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Siapa dia di sini? Kedua orang tua ayah ibu kita siapa? Kurang jelaskan di situ. Di Al-Baqarah jelas, dianya iblis. Kedua ayah ibu kalian Adam dan Hawa, keluarkan dari surga. Yang membikin keluar, maksudnya perantaranya, ya. Yang mengusir tentu Allah. Yang bikin dia diusir oleh Allah apa? Yaitu mentaati iblis itu, mendekati pohon larangan. Kira-kira begitu. Jadi ayat ditafsirkan oleh ayat. Gitu. Ayat ini tafsirkan oleh ayat ini, ayat ini tafsirkan oleh ayat ini, ayat ini tafsirkan. Ini sebaik-baik tafsir. Ya. Contoh mudah misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, salatlah sampai kamu yakin, kan begitu? Sampai kamu yakin, sampai datang keyakinan kepada engkau, kan begitu? Hatta ya'tiyakal yaqin, yakin. Banyak tafsir dari ayat ini, termasuk yang ada di negeri kita ini, sebagian tokoh. Jadi kita menyembah Allah itu, kita sholat itu ada batasannya. Sampai apa? Sampai yakin. Jadi kalau kita sudah yakin betul adanya Allah, hakikat Allah, ma'rifatullah, istilah mereka, nggak sholat, nggak apa-apa. Kan ayatnya jelas. Sholatlah, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Ya, sama dengan makanlah sampai kenyang. Berarti kalau udah kenyang, nggak usah makan. Minumlah sampai hilang haus. Kalau udah nggak haus, jangan minum, kan kira-kira begitu. Berarti kalau sudah kenal Allah, nggak usah sholat lagi. Itulah sebagian tarekat sufi, ya. Nah, bagaimana ngobatinya? Jangan sampai salah seperti ini. Apa maunya Allah tentang ayat ini? Lihat di mana? Lihat di ayat lain yang sama-sama firman Allah. Apa misalnya Muzassir, misalnya ketika Allah bertanya kepada Allah, atau malaikat bertanya kepada penduduk neraka Sakor, ya, ma salakakum fi saqar, ya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian sampai masuk neraka Sakor ini? Dijawab, salah satu ucapannya, lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat, kami dulu bercampur dengan orang-orang kafir itu, orang-orang ahli mas, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami yakin, sampai kami mati, sampai kami mati masih seperti itu. Dengan
ayat yang kedua ini, tahulah kita apa yang dimaksud di ayat pertama di surat Al-Hijr tadi, bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah mati. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Ya. Itu yang pertama, menafsirkan ayat dengan ayat lain. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi. Karena yang paling tahu tentang ayat manusia, ya, setelah Allah, manusia yang paling tahu tentang sebuah ayat adalah Nabi SAW. Karena beliau yang diutus oleh Allah, ya kan? Seorang utusan pasti yang paling tahu apa maksud dari sang pengutus, gitu. Dan dia tidak mungkin berani menyelisihi seorang utusan resmi, duta besar Indonesia untuk Amerika misalnya. Dia mengucapkan sesuatu yang beda dengan presidennya atau menteri luar negerinya, siap-siap dipecat. Siap-siap dipecat. Dia nggak berani beda, dia cuma utusan. Dia sampaikan persis apa maunya presidennya, apa lewat menlunya, kan begitu. Apalagi ini Rasulullah SAW yang jujur, yang amanah, yang fatonah dan seterusnya. Maka tidak mungkin beliau berani mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan maksud Allah. Ini yang paling banyak. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Caranya bagaimana? Lihat di hadis Nabi. Ratusan, mungkin ribuan. Dari mulai beliau takbir, bagaimana tangan beliau ketika takbir, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Renggang itu ketika ruku, rapat itu ketika sujud. Ketika takbir tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, ya, sedang menghadap kiblat. Lalu meletakkan telapak tangan kanannya di atas rozak, di atas sa'id, di atas dorul kaf, tiga-tiganya kena. Berarti begini, nggak mungkin begini, nggak mungkin begini. Jadi begini. Seribuan ini. Apa? Hadis. Itu untuk memahami satu sepenggal ayat, aqimus shalah. Tegakkan sholat. Belum wa'atuz zakat. Ya, bayarkanlah zakat. Apa saja yang harus dizakati, berapa persen, tiap bulan, tiap tahun. Semuanya terjawab di hadis. Ya. 23 tahun. 23 tahun beliau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi, itulah Al-Quran. Itulah tafsir dari Al-Quran. Maka boleh nggak mengatakan, kok Nabi begitu? Bertentangan dengan ayat ini dong. Nggak mungkin. Ini pantangan ini. Ini sesuatu yang mustahil. Ucapan Nabi ini bertentangan dengan ayat ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada ucapan beliau yang bertentangan dengan ayat. Orang beliau yang mengamalkan ayat di muka bumi ini yang pertama kali. Disinilah maksud ucapan Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in, akhlak Nabi itu seperti apa? Dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat itu diwujudkan oleh Nabi dalam bentuk akhlak beliau, tingkah laku beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, marahnya beliau, senyumnya beliau, dan seterusnya selama 23 tahun. Ya. Nah, adakah selain Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan sebuah tafsir? Ada. Apa? Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Bahasa Arab jadi patokan. Karena Al-Quran jelas bahasa Arab. Maka kaidah bahasa Arab dipakai. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalnya. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada orang yang nggak pakai bahasa Arab. Di mana kita berada,
Allah selalu bersama kita. Berarti Allah ada di mana? Ya di mana-mana. Kita di lapangan, Allah di lapangan. Kita di masjid, Allah di masjid. Kita di WC, Allah di WC. Kita di kantor, Allah di kantor. Kan Allah selalu bersama kita. Itu bahasa Indonesia barangkali ya. Itu barangkali bahasa Indonesia kayak gitu, mungkin kita nggak tahu kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun ini kan bahasa Arab, huwa ma'akum aina ma kuntum. Harus pakai apa? Kaidah bahasa Arab. Nah, bagaimana orang-orang Arab ngomong sehari-hari kata-kata ma'a? Ambil contoh, mereka sering mengucapkan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Bulan bersama kami malam itu waktu kita berjalan. Apakah orang Arab ini memahami bahwa bulan turun ikut berjalan-jalan bersama mereka? Tidak mungkin, mustahil. Yang dimaksud bulan tetap di atas, mereka berjalan, tapi di bawah terangnya, terang bulannya, ada cahayanya. Bukan tanggal awal, bukan tanggal akhir, tapi tanggal 14, 15, 16 kan bulan nampak besar, tentu terang, menerangi bumi. Waktu itu kami berjalan bersama terang bulan. Tapi kalimat yang keluar, kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini contoh, tidak banyak memang, tapi ada.